Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 10 dari 25 topik. Identitas Nasional Indonesia, bagian kedua. Disediakan di channel Global Tutorial. Nama Indonesia sebagai nasionalisme politis, political nationalism, memang baru diperkenalkan sekitar tahun 1920-an, tetapi tidaklah muncul tanpa benih. Nama Indonesia berakar pada adanya tanah air beserta elemen-elemen sosial budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Nusantara. Muhammad Hatta pernah mengatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan. Setiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuan untuk mewujudkannya. Kemauan dan kemampuan yang luar bisa diperlukan untuk dapat menyatukan keluasan teritorial dan kebinekaan sosio-kultural Indonesia ke dalam kesatuan entitas negara bangsa. Sebuah negeri untaian Zamrud Khatulistiwa yang mengikat lebih dari 500 suku bangsa dan bahasa, ragam agama, dan budaya di sepanjang rangkaian tanah air yang membentang dari 6 derajat 08, lintang utara hingga 11 derajat 15, lintang selatan, dan dari 94 derajat 45, bujur timur hingga 141 derajat 05, bujur timur. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geopolitis adalah negara lautan, archipelago, yang ditaburi oleh pulau-pulau atau dalam sebutan umum dikenal sebagai negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari sekitar 17.508 pulau, citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau, sekitar 6.000 diantaranya berpenduduk, United Nations Environment Program, UNEP, 2003. Lautan menjadi faktor dominan. Total luas wilayah Indonesia, 7,9 juta kilometer persegi terdiri dari 3,2 juta kilometer persegi merupakan wilayah laut teritorial dan 2,9 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif, ZEE, dan hanya sebanyak 1,8 juta kilometer persegi merupakan daratan. Luas lautan Indonesia meliputi 2/3 dari total luas wilayah Indonesia. Panjang pantai 95.180,8 km. Sedangkan panjang Khatulistiwa 40.070 km, sehingga panjang pantai Indonesia 2 kali lipat lebih dari panjang Khatulistiwa. Letak Indonesia yang strategis, yaitu di titik persilangan antar benua dan antar samudera, membuat Kepulauan Indonesia sejak lama menjadi wadah penyerbukan silang budaya dan peradaban dunia. Indonesia menampilkan senyawa arkeologi peradaban yang berlapis, tempat unsur-unsur peradaban purba, tua, modern, dan pasca modern bisa hadir secara simultan. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna. Bangsa Indonesia sungguh menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu ke dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sudut pandang berikutnya yang dapat digunakan untuk mengkaji pengertian dari identitas nasional adalah sudut pandang terminologis. Mengkaji pengertian identitas nasional dari sudut pandang terminologis adalah mengkaji pengertian dari kata tersebut dalam kedudukannya sebagai sebuah istilah. Ada beberapa tokoh yang memberikan pendapatnya untuk memperjelas pengertian identitas nasional tersebut. Pendapat yang pertama dapat dilihat dari pemikiran Kuntu Wibisono Siswomiharjo. Setiap bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup yang ingin merdeka tentu penting memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Setiap bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat memiliki identitas nasionalnya agar negara bangsa tersebut dapat dikenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan negara bangsa lain. Negara bangsa dengan identitas nasional yang formal dan jelas akan memiliki nilai dan norma untuk mengatur hidup dan kehidupannya sehingga akan memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa beradab yang sejajar dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia akan membedakan bangsa dan warga Indonesia dengan bangsa dan warga bangsa lain dalam mengatur hidup dan kehidupannya. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenal dan membedakan ciri-ciri bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional juga sangat berguna untuk menjaga persatuan seluruh warga bangsa sehingga sangat berguna untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa yang bersangkutan. Kuntu Wibisono, 2005, menyatakan bahwa identitas nasional adalah pengertian yang di dalamnya tersimpul perangkat nilai-nilai budaya yang mempunyai ciri khas dan membedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional merupakan konstruksi emosional, intelektual, dan ekologis yang terus-menerus harus dibangun agar tata nilai yang tersimpul di dalamnya tetap relevan, aktual, dan fungsional dalam menghadapi zaman yang terus-menerus berkembang dan berubah-ubah. Pendapat yang lain dapat dilihat dari tulisan Kaelan dan Zubaidi, 2007,
yang menyatakan bahwa identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Pengertian ini mengandaikan dua hal sebagaimana yang telah disinggung pada uraian sebelumnya, yaitu pertama ciri-ciri, dan kedua adalah perbedaan dengan bangsa yang lain. Identitas mencakup kedua hal tersebut. Berdasarkan pengertian yang demikian tersebut, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Berdasarkan pengertian identitas nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas memiliki kaitan yang erat dengan jati diri bangsa tersebut atau yang disebut juga dengan istilah kepribadian bangsa. Sebagaimana diketahui di dunia internasional, bangsa-bangsa yang besar telah mengembangkan identitas nasionalnya secara dinamis. Kebesaran bangsa Jepang, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari kekuatan identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Begitupun halnya dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, identitas memiliki arti yang penting untuk menunjang kebesaran dan kedaulatan bangsa tersebut di tengah pergaulan dunia. Realitas tersebut pada akhirnya berujung pada kesimpulan bahwa identitas nasional penting untuk dimiliki oleh sebuah bangsa secara nasional karena beberapa alasan. Pertama, identitas nasional adalah hal yang mutlak dimiliki oleh setiap bangsa agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia sudah dikenal oleh bangsa lain, maka bangsa Indonesia dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa Indonesia. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat terus eksis. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan, pertolongan negara, bangsa lain. Bangsa Indonesia penting memiliki identitas nasional di samping agar dikenal oleh bangsa lain juga untuk saling membantu memenuhi kebutuhan. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan bangsa lain agar mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang merdeka, bersatu, berdaulat dengan cita-cita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Bangsa lain sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 mengenai NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. NKRI memiliki penduduk yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah lebih dari 200, tetapi memiliki identitas nasional bahasa Indonesia. NKRI memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang pertama, Soekarno, Hatta. Identitas nasional bangsa Indonesia dalam konteks hubungan internasional juga telah memiliki dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara, yaitu bendera negara adalah Sang Merah Putih, lambang negara adalah Garuda Pancasila, bahasa negara sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Identitas nasional tersebut menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Apabila telah saling mengenal identitas nasional masing-masing maka akan tumbuh pengakuan kedaulatan, rasa saling hormat, saling pengertian, dan menumbuhkan kepercayaan untuk saling bekerja sama. Identitas nasional penting selalu bersifat terbuka, yaitu sesuai dengan budaya yang menjadi akar, nilai, tetapi selalu terbuka untuk diberi tafsir, bentuk baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Proses pendimusan identitas nasional Indonesia membutuhkan perjuangan dan waktu yang panjang di sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai sila-sila Pancasila yang disepakati bukan hasil ciptaan para pemimpin kemerdekaan, tetapi diketemukan dari latar belakang kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila adalah hasil perenungan jiwa yang dalam dan penelitian cipta yang seksama atas dasar pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas. Unsur-unsur Pancasila telah terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur nilai yang terdapat di dalam Pancasila lama sebelum proklamasi kemerdekaan. Unsur-unsur nilai Pancasila diamalkan di dalam adat istiadat, kebudayaan dalam arti luas, dan agama-agama. Bangsa Indonesia sudah berpancasila ketika belum bernegara Republik Indonesia. Meskipun beraneka ragam bentuk dan keadaan-keadaan suku bangsa dalam hal adat istiadat, kebudayaan dalam arti luas, dan keagamaan, tetapi di dalamnya terdapat kesamaan unsur-unsur nilai tertentu.
Unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila sudah terdapat sebagai nilai-nilai dan asas-asas adat istiadat, kebudayaan, agama-agama, dan setelah bernegara ditambahkan kedudukan baru sebagai asas kenegaraan. Bangsa Indonesia berpancasila dalam tri prakara, yaitu dalam 3 jenis yang bersama-sama dimiliki, maka tidak ada pertentangan antara asas Pancasila kenegaraan, adat kebudayaan, dan religius. Ketiga-tiganya saling memperkuat. Pancasila sebagai nilai dan asas kehidupan adalah cita-cita hidup bersama yang seharusnya diamalkan dan diaktualisasikan. Pengamalan dan aktualisasi Pancasila tidak hanya dalam lapangan hidup kenegaraan, tetapi juga dalam lapangan adat, kebudayaan, keagamaan, termasuk lingkungan usaha pihak negara. Sebaliknya, pemeliharaan dan perkembangan adat, kebudayaan, agama-agama tidak boleh bertentangan dengan hidup kenegaraan. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara dapat dirumuskan dari 4 macam sebab. Pertama, asal mula bahan, kausa materialis. Pancasila adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agama bangsa Indonesia. Kedua, asal mula bentuk atau bangun, kausa formalis adalah ir. Soekarno bersama-sama dengan anggota lain panitia kecil Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Asal mula tujuan, kausa finalis, adalah sebagai calon dasar filsafat negara. Ketiga, asal mula sambungan baik dalam arti asal mula bentuk atau bangun dan asal mula tujuan Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara adalah 9 orang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyusun rencana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tempat terdapatnya Pancasila, dan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengesahkan rencana tersebut dengan perubahan. Keempat, asal mula karya, kausa efisien, adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang sebelumnya sebagai calon dasar filsafat negara. Kesepakatan nasional yang telah dicapai melalui usaha dan waktu yang panjang tersebut telah mendorong ditetapkannya isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu pada pasal-pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia. Pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa nasional negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Ketentuan bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Konsep identitas nasional yang dimaknai sebagai ciri-ciri khas yang ditampilkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah, artinya belum menunjukkan identitas kepribadian selengkapnya. Makna identitas nasional adalah ciri-ciri khas bangsa Indonesia lahiriah dan psikis atau batiniah. Ciri-ciri khas bangsa Indonesia psikis atau jiwa bangsa merupakan lapis pertama. Terdalam, inti yang menentukan karakter atau kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian atau jiwa suatu bangsa secara historis pada awalnya diartikan sama dengan cultural identity. Permasalahan cultural identity pada mulanya timbul di benua Eropa pada abad ke-19 dan dipelopori oleh masyarakat Jerman. Cultural identity yang berarti kepribadian secara mental spiritual dewasa ini dirasakan sebagai hal yang sangat penting di seluruh dunia. Kepribadian mental spiritual dianggap esensial untuk eksistensi suatu bangsa, apabila bangsa bersangkutan ingin berdaulat, bukan hanya secara faktual fisik, melainkan juga berdaulat secara mental spiritual. Kepribadian bangsa atau cultural identity menjadi sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk menjaga eksistensi dan keutuhannya karena pengaruh modernisasi dan globalisasi. Kepribadian bangsa atau cultural identity akan mengakibatkan bangsa bersangkutan menjadi lebih mampu menyerap dan mengolah pengaruh kebudayaan dari luar sesuai dengan watak dan kebutuhan kepribadiannya. Kemampuan mengolah pengaruh kebudayaan dari luar dapat disebut ketahanan, terutama ketahanan di bidang budaya atau ketahanan bangsa, yaitu ketahanan nasional masing-masing bangsa. Suatu bangsa karena memiliki ketahanan nasional, maka akan lebih mampu untuk bertahan menghadapi ancaman pengaruh kebudayaan dari luar. Bangsa yang bersangkutan akan mampu menyerap pengaruh baru yang cocok dan menolak pengaruh baru yang tidak cocok. Bangsa Indonesia sangat berkepentingan dengan permasalahan cultural identity tersebut. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang luas sekali dan bermacam-macam kesukuannya dengan adat istiadat, bahasa, kepercayaan dan agama yang berbeda-beda.
Cultural identity di Indonesia menjadi permasalahan yang sangat peka dan perlu konsep yang dapat dijadikan dasar untuk menghindari bahaya penerapan paham cultural identity secara berlebih-lebihan. Persatuan Indonesia mempunyai peranan historis sebagai faktor kunci perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sifat kesatuan kebangsaan dan wilayah negara Indonesia pada saat proklamasi menjadi sifat mutlak, yang selanjutnya dalam keadaan senyatanya harus selalu diamalkan. Susunan wilayah Indonesia atas kepulauan yang sangat besar jumlahnya dan luasnya, serta susunan bangsa Indonesia atas suku-suku bangsa, berangka ragam bentuk sifat susunan keluarga dan masyarakatnya, adat istiadatnya, kesusilaannya, kebudayaannya, hukum adatnya, dan tingkat hidupnya. Keadaan yang beragam tersebut masih ditambah dengan golongan bangsa keturunan asing dan kemungkinan kewarganegaraan orang asing tulen. Keadaan tersebut masih ditambah lagi adanya berbagai agama dan kepercayaan hidup, maka makin menjadi besar perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Keadaan tersebut ditambah lagi sumber perbedaan, yaitu ideologi-ideologi politik yang jumlahnya dapat melampaui batas kelayakan bagi persatuan dan kesatuan. Keberagaman tersebut masih ditambah lagi aksentuasi atau tekanan pertumbuhan kesukuan ke arah salah rasa, salah harga diri, salah sikap sebagai akibat zaman penjajahan. Semua faktor tersebut merupakan bekal persatuan dan kesatuan yang mengandung rintangan-rintangan yang sampai sekarang belum dapat diatasi. Kesadaran tentang potensi tersebut adalah baik karena membuat sadar untuk selalu merealisasikan Sumpah Pemuda, yaitu satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Kesadaran tentang keberagaman tersebut sebagai penjelmaan persatuan Indonesia masih ada satu hal yang penting, yaitu semangat Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan suatu keseimbangan, yang tentu akan berubah-ubah bentuknya. Tetapi tetap dalam dasarnya, yaitu dalam segala perbedaan tersebut. Kailan menjelaskan bahwa inti identitas nasional bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ciri-ciri yang menjadi corak karakter atau kepribadian bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Karakter bangsa Indonesia tersebut adalah nilai-nilai dasar Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa yang menjadi inti identitas nasional Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya bendera dan lambang negara lainnya. Pancasila adalah identitas non-fisik atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri psikis bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama warga bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa selalu mengalami proses pembinaan demi terbentuknya solidaritas dan demi mencapai tujuan bersama di masa depan. Identitas nasional bangsa Indonesia yang lahiriah telah disepakati dan ditetapkan dalam UUD 1945 pada bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan pada pasal-pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Identitas nasional bangsa Indonesia yang psikis atau batiniah adalah Pancasila. Notonagoro, 1971, menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Identitas nasional Indonesia adalah ciri khas bangsa Indonesia, yaitu manifestasi atau penjelmaan hakikat pribadi kemanusiaan universal yang dilekati kualitas-kualitas dan sifat-sifat khusus ciri khas bangsa Indonesia. Sifat-sifat tetap yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah jumlah kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia yang menyebabkan bangsa Indonesia dan orang Indonesia sebagai pribadi berbeda dengan bangsa lain dan orang warga bangsa lain. Kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia adalah ciri-ciri khas yang menjadi karakter ideal bangsa. Karakter ideal bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hidup sehari-hari mempunyai sifat yang dinamis. Dinamika pengembangan karakter bangsa Indonesia terutama untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, yaitu dalam hal menerima pengaruh pemikiran dan sikap hidup rasional bangsa-bangsa lain terutama bangsa-bangsa Barat. Hardono Hadi, 2002, juga menjelaskan bahwa jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu identitas, kepribadian, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian, sikap dan perilaku, yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Pancasila sebagai kepribadian yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku akan dapat teramati dan dinilai. Pancasila sebagai identitas bangsa akan diwujudkan sebagai kepribadian, yaitu moralitas, sikap, dan perilaku yang ditampilkan dan dapat dinilai.
Pancasila juga menunjukkan unsur-unsur kesamaan yang memberi ciri khas keunikan kepada masyarakat sesama warga bangsa Indonesia. Identitas, kepribadian, dan keunikan tersebut terwujud dalam tingkah laku sebagai satu kesatuan sehingga penting untuk menentukan perkembangan bangsa dan negara di masa depan. Pancasila sebagai identitas bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan tersebut juga memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Demikianlah materi topik ke-10 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.